Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan cara untuk sinkron VHD atau server ANBK 2023. Langkah pertama, buka Sambro Admin. Kita tunggu prosesnya, lakukan set virtual machine jika belum. Kalau sudah, langsung klik start. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya siap untuk dibuka. Kemudian dari sini klik buka CBT Sync. Kita tunggu kembali. Kemudian aplikasinya terbuka. Di sini lakukan pembaruan. Pembaruan ini berjalan secara otomatis nanti. Klik saja. Klik pembaruan. Nah, di sini nanti akan berjalan secara otomatis. Tunggu sampai proses pembaruan berhasil 100%. Biasanya pada proses ini juga akan mengalami gagal. Kalau gagal, bisa lakukan atau masuk ke menu service, kemudian atau SQL service, itu lakukan start. Biasanya servisnya itu statusnya stop it ya. Ini lancar. Tunggu sampai 100%. Nah, ini sepertinya berhasil. Patching berhasil. Kemudian logout. Klik logout. Ini sudah 100% berhasil. Selanjutnya lakukan logout dari CBT Tool. Tekan aja menu logout. Tekan menu logout. Proses logout sedang berjalan. Kita tunggu beberapa saat. Jika berhasil logout, akan kembali ke halaman login dengan versi CBT Sync terbaru. Kemudian masukkan ID server dan password. Untuk keluar dari aplikasi, silakan menormalkan tampilan atau normal view dengan password yang ada di web ANBK sesuai petunjuk.
tidak saya sebutkan di sini. Klik OK. Tampilan sudah normal, silakan buka websitenya menggunakan akun masing-masing. Masuk ke komputer Proctor. Nah, ini saya sessionnya habis, harus login lagi. Masukkan kode keamanan. Masuk, kemudian kembali ke asesmen nasional, kemudian komputer Proctor. Di situ ada ID Proctor. Saya menggunakan 3 server, jadi ada 3 ID di situ. Nah, pastikan copy ID server atau ID Proctornya, copy sedikit saja atau ID Proctornya saja. Kembali ke Exambro admin. Masukkan ID server. Hapus terlebih dahulu. Pastekan di ID server di sini. Kemudian pastekan passwordnya, ambil dari web ANBK-nya juga. Copy dan pastekan di sini di password, atau ketik saja. Status server aktif atau berwarna biru, berarti kita bisa melakukan sinkron. Langkah pertama, klik menu backup dan hapus, kemudian klik backup. Tunggu sampai backup berhasil dan klik download di sini. Simpan hasil backupnya, downloadannya di mana saja. Berikan nama juga boleh. Di sini saya simpan di dokumen. Klik save. Oke, sekarang lanjutkan lakukan hapus. Klik menu hapus, kemudian centang konfirmasi ya. Tunggu sampai proses hapus berhasil. Jika proses hapus berhasil, lanjut ke status download. Kita lakukan sinkron. Biasanya pada proses sinkron ini akan mengalami kendala, tergantung dari kecepatan internet teman-teman sekalian, atau bisa jadi karena server pusat mengalami down. Jadi jika ada kendala tidak usah panik. Nah, di sini kita klik refresh status untuk memulai sinkron. Tutup, kemudian klik start sinkron. Pada proses ini membutuhkan kecepatan internet yang stabil. Data 1 terdownload, data 2 terdownload, lancar. Nah, ini gagal ya. Kita klik OK.
Kita coba refresh status lagi, error. Kalau seperti ini masuk ke accessibility tool, kemudian periksa di service. Nah, itu lakukan start SQL juga, refresh lagi. Oke, start lagi. Wow, ternyata kosong datanya. Refresh lagi, masih terisi 2 ya, data 1 dan 2. Kita coba start lagi. Refresh lagi, start lagi. Kita tunggu, harus sabar. Ketika error jangan melakukan proses awal lagi ya, cukup di status download ini. Oke, gagal. Kita refresh. Karena masih gagal, kita logout terlebih dahulu. Masukkan password. Submit. Kita ulangi di status download. Jangan lakukan backup, hapus lagi. Cukup awal tadi. Oke, kita start lagi. Memang butuh kesabaran ya teman-teman untuk melakukan sinkronisasi, karena kita menggunakan semi online, jadi harus sinkron. Kalau teman-teman menggunakan yang full online, tidak perlu melakukan sinkron. Data 3 proses. Lanjut ke data 4. Data 7, data 8. Oke, akhirnya berhasil. Kita close notifikasi ini. Selanjutnya klik menu refresh. Close. Sudah nampak hijau semua. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu daftar peserta. Data peserta masuk semua. Cek. Lanjut kita ke transfer respon. Kita bikin transfer responnya. Folder dump. Jangan lupa buat foldernya dulu di flash disk atau local drive D. Bikin satu folder. Karena saya sudah buat, maka saya tinggal memasukkan. Tuliskan alamat dari folder dumpnya. Jangan lupa di share folder dumpnya. Backslash 2 kali, kemudian IP 192.168.0.199 garis miring TR. Kemudian username-nya. Kalau tidak tahu atau lupa, cari di komputer manajemen. Klik kanan pada Windows, kemudian pilih komputer manajemen. Masuk ke local user and group. Kemudian masuk ke menu user. Nah, di situ ada user yang kosong, server main 1. Tuliskan saja di situ username-nya. Masukkan password sesuai dengan password komputer teman-teman. Kemudian
kemudian masukkan IP 192.168.0.199. Jika sudah selesai, klik simpan. Wow, merah, ternyata gagal. Ada yang salah. Cek nama folder. Ternyata TF, bukan TR. Kita ganti menjadi TF. Kemudian klik simpan. Berhasil, transfer respon sudah berhasil. Baik teman-teman, proses sinkronisasi dan setting transfer respon sudah berhasil. Untuk selanjutnya, langkah berikutnya teman-teman lakukan klik status tes untuk melakukan tes hari pertama. Kita persiapkan sekarang juga tidak masalah. Di situ ada daftar tes. Silahkan teman-teman pilih tes yang hari pertama. Kemudian untuk kelompok tesnya pilih kelompok tes 1. Kemudian klik simpan semua. Klik OK. Masuk ke kelompok tes. Itu berarti kita akan mengizinkan siswa untuk login. Nah, di situ caranya klik Assign All, kemudian lakukan Save Change. Jangan lupa setelah sinkron dan mengatur ini, lakukan backup dan hapus. Tapi jangan dihapus, cukup backup saja. Kemudian logout, selesai. Terima kasih teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat.